Selamat pagi. Hari ini saya akan membagikan materi terkait dengan bagaimana caranya membuat bentuk rangka atap. Kalau kemarin kita belajar bagaimana membuat atap, nah, hari ini kita akan membuat bagaimana cara membuat rangka atap. Yang pertama harus diperhatikan adalah yaitu kita sudah mempersiapkan denah ya, denah yang akan kita buat rencana atap, rangka atap, sorry. Nah, kemudian kita memilih bentuk atapnya ya. Misalkan saya akan pakai roof toolnya, lalu kemudian kita pakai construction method ini ya, lalu kita zoom, kemudian ada kita kelilingi ini ya. Kita buat atapnya dulu. Nah, setelah atapnya jadi, kita lihat 3D-nya. Nah, ini atapnya seperti ini. Ya. Atapnya seperti ini bentuknya. Nanti kita buat rangka atapnya seperti apa. Nah, caranya adalah yaitu pertama kita pilih dulu ini, seleksi dulu atap yang kita akan buat bentuknya. Lalu kemudian kita pilih desain ya, lalu kemudian roof extract ya, lalu masuk ke roof maker, lalu pilih roof wizard ya. Jadi roof extract, roof maker, lalu roof wizard. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada pilihan roof wizard ya. Roof wizard ini fungsinya adalah bagaimana membuat rangka. Kebetulan eh, sebelumnya, tadi saya cancel dulu ya, saya telah men-setting apa namanya working unitnya ya, option project reference working unit. Jadi saya menggunakan sentimeter kebetulan ya, sentimeter. Kembali lagi, jadi settingannya adalah sentimeter, maka kita masukkan angkanya berdasarkan sentimeter. Nah, ini adalah create reactor. Reactor tuh kalau menurut ini adalah kuda-kuda ya, kuda-kuda. Tapi biasa kita bisa juga menyebutnya kalau di kita sih, kalau di Indonesia lebih tepatnya adalah kita pakai apa kaso ya. Maka kita pakai kaso 57. Nanti setelah itu kita bikin kuda-kudanya. Jadi kita bikin rangkanya dulu ya. Nah, ini 57. Lalu kemudian di bagian sini ada F angel. Ini mau sudutnya mau begini atau mau dipapras. Nah, kita pakai yang begini saja. Lalu kemudian ini jarak antara si kasonya berapa, biasanya itu 50 cm. Ya, kemudian perlu extra rafter enggak? Kalau pada bagian yang dia misalkan 70, 80, misalkan jaraknya kagok, nah maka ditambahin extra rafter. Lalu cara penyambungannya adalah sudutnya begini, apa zigzag begini. Nah, kita buat sudutnya begini ya, join ketemu pinggir-pinggir. Kalau kita pakai pelan. Lalu kemudian minimal jarak antara ini berapa? 10 cm ya kita anggap. Lalu kemudian setelah itu beam ya, beam ini flat beam itu bagian yang ini. Nah, terus kemudian ini ketinggiannya ya. Kita beam ini sebenarnya ada dua macam ya, ada T-beam, ada polar beam. Kita pakai T-beam. T-beam itu di bagian bawah untuk mengikat. Nah, ukurannya kita anggap aja 510 ya untuk ikat ini. Atau samain 57 boleh. Nanti baru kita gambar kuda-kudanya. Nah, ini settingan dari sana ya. Jadi konstruksi kuda-kuda versi luar negeri. Lalu kemudian ada furlin. Furlin itu kalau kita kenal itu balok ya. Balok ada balok
ada Rich Berlin, ada F Berlin. Kalau Rich Berlin itu ada di Balok Nok. Balok Nok tuh sekitar 512 kita setting yang 512. Lalu kemudian eh, apa namanya ada balok tembok. Nah, balok tembok nih biasanya dia posisinya tidur ya, mendatar. Lalu setelah itu kita masukkan 12,5 ya, 12 itu lebarnya, 5. Oke, lalu trimmer itu apa? Penyambung ya antara ini. Lalu kita bisa diperkuat aja. Lalu kemudian ada ridge ya. Ridge kita pakai ini sudutnya seperti papan list plank ataupun dia apa namanya hubungan kita pakai jure sorry kita pakai ini lalu kemudian klik oke. Nah kemudian dia berproses, nah akhirnya sudah jadi. Nah ini hasilnya ya. Nah kalau misalkan kita mau edit lagi, ini kan ada jure-jurenya terlalu kecil Pak, bisa kita buat. Nanti kita lihat ini dulu ya. Ini seperti ini. Nah itu lihat tuh, itu hasil 3D-nya. Coba kita hide lah. Kita delete dulu ya. Kita delete. Atau coba kita nah jadi seperti ini ya, jadinya seperti ini bentuknya. Sudah ada kayak 50 cm ya. Nah tadi overstacknya kita belum setting, kita bisa klik. Nah, kita bisa juga pakai edit di sini ya. Tingginya berapa, jadi bisa diedit. Kira-kira itu cara membuat rangka atap ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat kuda-kuda. Nah, silakan didalami sendiri ya prosesnya. Bagaimana memotongkan dan mengecilkan. Silakan digali ya. Kira-kira seperti itu. Sampai ketemu pada sesi berikutnya.